Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini Bu Vika akan menjelaskan tentang cara membuat surat pesanan dan juga tentang apotek dan juga izin-izinnya. Nah, untuk perundang-undangan yang digunakan tentang apotek, baik dari pembuatan apotek, pendirian apotek, dan juga nanti prosedur dalam pengurusan apotek itu seperti apa dan proses dalamnya termasuk dalam surat pesanan, penerimaan obat dan sampai dengan pemusnahan obat itu diatur di Permenkes RI nomor 9 tahun 2017 tentang apotek. Nah, di sini Bu Vika juga akan menjelaskan bahwa surat pesanan yang ada di apotek itu meliputi beberapa surat pesanan. Yang pertama, surat pesanan untuk obat tertentu, di mana nanti Ibu Vika akan shootkan untuk masing-masing surat pesanan, dan juga untuk pemesanan psikotropik dan narkotik itu berbeda lagi, dan ada surat pesanan untuk prekursor farmasi dan juga surat pesanan untuk obat-obat farmasi. Nah, mungkin bisa dilihat lebih dekat lagi ya. Oke, misalnya ini Bu Vika mau buat surat pesanan untuk obat-obat misalnya adalah Urotraktin. Nah, maka kita pertama harus tahu dulu untuk surat pesanan harus ada nama yang seperti ini. Jadi apotekernya juga jelas siapa apoteker penanggung jawabnya dan juga ada nomor SIPA-nya, surat izin praktek apoteker. Nah, kemudian nanti dituliskan kita mau PBF siapa, misalnya PBF DMA, kemudian alamatnya misalnya Semarang, nomor teleponnya XXX misalnya. Nah, ini misalnya kita tuliskan di sini Urotraktin. Nah, untuk sediaannya apa? Misalnya adalah tablet, kemudian satuan kemasannya, kemudian jumlahnya berapa, misalnya mau pesan 3 box, tuliskan 3 box. Nah, nanti setelah obat yang lain tuliskan juga, baru kita tuliskan di sini tanggalnya berapa, kemudian tangan untuk apoteker penanggung jawabnya. Nah, kita juga di sini harus menuliskan untuk nama rumah sakit ataupun apotek dan juga alamat atau izin kita juga. Seperti itu. Nah, ini untuk obat-obat yang non-narkotik, non-psikotropik, dan juga non-prekursor. Tapi, untuk obat yang lain, seperti obat prekursor, yaitu pseudoephedrine, ephedrine, itu tidak boleh menggunakan SP yang tadi, tapi menggunakan SP yang untuk prekursor. SP yang ada judulnya mengandung prekursor farmasi. Nah, misalnya nih, kita mau pesan obat yang ada prekursor farmasi, obat merek X. Di mana merek X ini adalah obat yang kandungannya ada pseudoephedrine, dextro, dan juga paracetamol. Salah satunya ada prekursor farmasinya. Tuliskan di sini zat aktif apa yang termasuk prekursornya. Misalnya kita tuliskan pseudoephedrine ataupun ephedrine. Nah, untuk sediaannya apa? Misalnya sirup, satuannya box, kemudian jumlahnya satu pak misalnya. Nah, tuliskan juga ini untuk nama apotek, alamat dan nomor izinnya, baru tanggalnya berapa dan tanda tangannya. Jadi berbeda ya untuk prekursor dan juga untuk obat-obat yang biasanya seperti itu. Nah, ada juga selain obat-obat tertentu dan juga prekursor, itu ada SP untuk barang-barang psikotropik ataupun narkotik. Nah, ini contoh SP-nya. Untuk yang mengandung narkotik, misalnya kodein, kita tuliskan di sini juga obatnya apa, kemudian distributornya mana, obatnya dalam bentuk apa, seperti itu. Begitu pula dengan psikotropik, harus ada pesanan tertentu. Nah, setelah kita memesan, kita menulis untuk surat pesanan, kemudian kita harus konfirmasi ke PBF-nya langsung. Misalnya nanti, Pak, saya sudah kirimkan untuk SP nomor sekian dengan pesanan ada 10 item. Nah, nanti PBF akan konfirmasi, dan setelah PBF sudah menyiapkan, barangnya akan dikirimkan ke apotek kita. Selanjutnya, saya sudah membuat surat pesanannya, dan kemudian saya harus telepon ke PBF untuk mengkonfirmasi apa yang telah saya kirimkan untuk PBF tersebut dari apa yang telah saya tulis di surat pesanan. Halo, selamat pagi dengan PBF Daya Murta Agung. Ya, Bu, ini dari Apotek Sehat Stikes Logorejo. Nah, tadi kita sudah mengirimkan untuk SP atas nomor XXX10 SMG
Nah, untuk PBF DMA atau Daya Moga Agung, nah kita memesan untuk 10 item obat ya Bu, di mana ada 10, dari 10 obat itu, ada 2 yang termasuk prekursor dan 8 itu non prekursor. Jadi sudah saya pisahkan untuk surat pesanannya ya Bu, mohon konfirmasinya. Oke, jadi sudah disiapkan ya Bu, akan dikirimkan sore ini. Oke, ya kami tunggu ya Bu di Apotek Sehat Stekas Logorejo. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Vika dari Apotek Sehat. Ini kami mengirimkan barang atas pesanan Ibu tadi berdasarkan nomor SP XXX10 dari DMA. Silakan obatnya dicek. Oh iya, ini untuk pesanan dari saya tadi ya. Iya. Nah, ini fakturnya ya. Betul. Oh, ini fakturnya dari EDMA. Oke, dan ini obatnya. Oke, ada 10 item ya Mas ya. Oke, yang 2 ini prekursor ya. Iya. Oke, ya. Silakan dicek dulu nomornya dan nama batch-nya. Saya tunggu. Kalau memang ada yang kurang atau yang lebih, silakan dikonfirmasi ke saya. Terima kasih. Oke. Nah, ini dari 10 obat yang saya pesan, betul jumlahnya sudah 10 dan 2 obatnya ini prekursor ya Mas ya. Dan 8-nya itu bukan prekursor. Oke, sudah betul. Kemudian saya cek batch-nya dulu ya Mas. Ya, batch-nya sudah betul NL2701 dan yang di obat ini juga sama NL2701. Kemudian expired-nya 8/2021, betul 8/2021 di kemasan obatnya. Dan ini obat yang satunya dengan batch-nya NH2187. Yang di obat juga sama, batch-nya NH2187. Dan juga expired date-nya untuk yang di fakturnya itu 11 tahun 2025, di obatnya juga sama ya Mas ya, 11/2025. Oke, obatnya sudah lengkap ya Mas ya, saya terima. Terima kasih ya. Untuk tempo pembayarannya nanti bisakah untuk 3 bulan lagi? Bisa. Untuk tempo pembayaran silahkan dilakukan 3 bulan sekali. Oke, 3 bulan setelah obat saya terima ya. Oke, terima kasih Mas, selamat siang. Adik-adik, Pak Gilang di sini akan melanjutkan dari simulasi yang dilakukan oleh Bu Vika tadi. Sekarang tadi kan sudah dicontohkan bahwa barang dari mulai dipesan sampai dengan barang diterima. Nah, di sini Pak Gilang akan melanjutkan untuk proses cara penyimpanan barang itu sendiri, obat itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan Pak Gilang jelaskan satu persatu, mulai dari teknik penyimpanannya, cara pencatatan dokumennya seperti apa, dan penyusunan obat di raknya itu seperti apa. Nah, setelah tadi kita lihat bahwa di dalam penerimaan obat itu sudah dicek kesesuaian antara obat dengan faktur yang ada, yang dikirimkan, dan surat pesanan yang telah dibuat. Nah, jika ada perlu catatan tambahan, kalau ada obat berlebih yang tidak ditulis dalam surat pesanan, maka obat tersebut bisa langsung dikembalikan ke PBF tersebut, karena kita tidak memesan obat tersebut karena tidak sesuai dengan surat pesanan, maka bisa langsung dikembalikan oleh yang bersangkutan atau apoteker yang bertanggung jawab di apotek tersebut ke PBF yang obat tersebut dipesan. Baik, mari ikuti Pak Gilang. Sekarang kita lanjut untuk proses penyimpanan obat. Nah, di sini Pak Gilang akan memberikan instruksi atau memberikan informasi terkait cara penyimpanan obat yang sudah kita terima tadi. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu obat ini termasuk golongan jenis obat apa. Nah, kita akan bedakan dulu dia menjadi dua golongan obat. Yang pertama bebas dan bebas terbatas. Itu jenis obat yang kita nanti akan simpan di etalase depan. Tapi kalau obat ini berjenis obat keras yang dengan huruf logo atau angka huruf K itu, nah nanti disimpan di bagian rak atau etalase di dalam. Setelah itu kita mengetahui dari golongan obat tersebut, kita harus mengecek dulu yang namanya kartu styling obat atau kartu stok obat. Nah, kita lihat kondisi kartu stok obat ini terakhir adalah misalkan pada tanggal 6 bulan 10 2019 obat tersebut masuk 2 box, keluarnya masuk 2 box, sisa 2 box.
Maka kalau ada penambahan obat, kita akan tulis pada tanggal 8 Maret, kita pesan 1 box. Nah, berarti kita akan ada penambahan 1 box, sehingga totalnya adalah 3 box. Nah, tulis expired date-nya tadi, yang sudah kita cek di dalam faktur, pada tahun berapa. Nah, misalkan 2025, nah, tulis saja Maret 2025. Nah, oke. Setelah itu kita taruh obatnya sesuai dengan tempatnya atau yang tadi kita catat fakturnya. Nah, ada teknik penyimpanan obat yang sesuai dengan ketentuan dari Good Distribution Practice untuk obat ya. Jadi nanti obat itu akan kita simpan berdasarkan farmakologinya, alfabetis atau susunan huruf mulai dari A sampai dengan Z. Lalu kita golongkan dengan dia bentuk dari sediaannya. Nah, di sini ada beberapa tulisan. Jadi di dalam etalase kita ini ada beberapa tulisan obat. Nah, misalkan tadi kita pesannya obat untuk vitamin syaraf, mecobalamin. Nah, maka kita tentukan tempat penyimpanannya ada di neuro, efek farmakologinya sebagai vitamin syaraf. Nah, lalu huruf alfabetisnya apa yang di awal? Huruf M. Nah, maka kita cari setelah huruf M. Berarti M, N, O. Berarti kan sebelum M adalah huruf O. Berarti kan di sini sebelah. Nah, jadi nanti dia setelah M, baru dilanjut M, N, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk yang mirip, namanya yang mirip, itu harus disertakan label LASA, yang namanya label LASA. Oke, mungkin itu dari penyimpanan sudah, kartu stoknya harus diisi, dan jenis obat yang kita simpan berdasarkan golongan dan hurufnya. Nah, maka kita harus kembali sering-sering untuk mengevaluasi obat tersebut masih ada atau tidak, karena kita harus mengetahui juga obat yang keluar dan masuk. Seperti itu dari Pak Gilang tentang penyimpanan obat. Nah, tadi adalah golongan obat keras yang biasa, belum berjenis bukan berjenis psikotropik dan narkotik. Nah, kalau untuk psikotropika dan narkotika itu biasanya kartu stoknya atau pencatatan obatnya itu khusus, tidak boleh dicampur di kartu stok yang ada di obat-obat keras lainnya. Nah, ini penyimpanannya juga harus sama dengan tadi teknik penyimpanannya secara alfabetis, lalu khasiatnya, dan disusun berdasarkan huruf A sampai dengan Z. Nah, untuk psikotropik dan narkotik khususnya itu perlu yang namanya kartu styling juga. Selain kartu stok, dia perlu kartu styling. Jadi kartu styling itu disimpan di dalam box bersama dengan obatnya. Nah, nanti kita setelah mencatat jumlah obat yang masuk atau keluar di dalam kartu styling itu, maka kartu styling itu nanti akan kita catat di dalam, atau kita masukkan ke dalam box obat ini untuk menghindari selisih atau jumlahnya yang kurang atau lebih, karena nanti ini akan setiap bulan dilaporkan ke dinas kesehatan untuk direkap. Begitu juga dengan obat-obat narkotika. Kalau obat narkotika kita punya lemari khusus tersendiri. Kalau lemari narkotika, ingat bahwa ada logo narkotik. Baik itu psikotropik, narkotik, itu harus memiliki kuncinya yang ganda. 1, 2. Agar apa? Agar pada saat ditinggal atau kita tidak sedang bekerja, risiko kehilangan obat yang akan besar disalahgunakan itu berkurang. Nah, ini seperti ini. Ini obatnya yang untuk narkotik, contohnya adalah kodein, dan
sama ini juga kodein. Nah, untuk narkotik ini beda dengan obat lainnya karena dia SP atau surat pesanannya itu terdiri dari 3 lembar. 3 lembar surat pesanan dan itu khusus. Wajib tanda tangan oleh apoteker untuk obat keras dan obat-obat psikotropik dan narkotik. Tidak boleh diwakilkan oleh TTK. Itu juga harus distempel. Stempel atau cap apotek dan nama beserta SIP dari apoteker yang bertugas. Seperti itu. Nah, 3 pesanan, 3 surat pesanan atau 3 rangkap tadi kemana saja? Yang pertama ke PBF-nya, penyedia obat-obat narkotik, yaitu Kimia Farma. Yang kedua adalah ke Dinas Kesehatan. Yang ketiga adalah ke satunya adalah ke Balai POM. Nah, jadi tiga rangkap. Jadi nanti sisa kopinya untuk apotek tersebut sebagai lampiran, seperti itu. Begitu untuk psikotropik dan narkotik, adik-adik. Pada praktikum pertama ini, saya harap kita bisa belajar bersama di praktikum, pengantar praktikum ini. Untuk itu nanti kita bisa bertemu di praktikum minggu depan. Terima kasih.